Prediksi Benfica versus Barcelona 16 besar Liga Champions. Benfica dan Barcelona akan bertemu di Estadio da Luz pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2024-2025. Pertandingan UCL antara Benfica versus Barcelona ini dijadwalkan kick-off Kamis, 6 Maret 2025, jam 3.00 WIB, live streaming di video. Sebelumnya, mereka sudah bertemu di fase Liga. Barcelona meraih kemenangan dramatis atas Benfica dalam laga sengit yang berlangsung di Lisbon. Pertandingan yang berakhir 5-4 untuk tim tamu ini memastikan Barcelona finish di peringkat kedua fase Liga. Hasil itu sekaligus meloloskan Blaugrana langsung ke babak 16 besar. Laga di Estadio da Luz berlangsung penuh drama sejak awal. Vangelis Pavlidis mencetak hat-trick dalam 30 menit pertama yang membuat Benfica sempat unggul 3-1 dan 4-2. Namun, 2 gol Robert Lewandowski dan 2 gol Rafinha membalikkan keadaan dengan gol penentu tercipta di menit ke-96. Benfica sendiri harus puas finish di posisi ke-16 fase Liga. Meski begitu, mereka berhasil melangkah ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Monaco lewat play-off yang dramatis. Benfica menang 1-0 di Prancis lalu bermain imbang 3-3 di Lisbon. Hasil imbang melawan Monaco itu menjadi satu-satunya laga dari 8 pertandingan terakhir Benfica yang tidak berakhir dengan kemenangan. Dalam 5 laga terakhir, hanya Monaco yang mampu membobol gawang Benfica. Performa defensif yang solid itu kini akan kembali diuji oleh Barcelona. Barcelona datang ke Lisbon dengan modal apik usai menang 4-0 atas Real Sociedad di La Liga. Kemenangan itu memperpanjang catatan positif mereka menjadi 6 kemenangan beruntun di Liga Domestik. Tim asuhan Hansi Flick pun kokoh di puncak klasemen sementara. Wojciech Szczęsny buka peluang bertahan dalam jangka panjang. Kiper Barcelona Wojciech Szczęsny memberikan sinyal bahwa ia mungkin bersedia untuk bertahan di Camp Nou dalam jangka panjang. Keputusan ini mengejutkan mengingat sang kiper sempat memutuskan pensiun dari sepak bola profesional pada musim panas lalu setelah meninggalkan Juventus. Namun, kurang dari 2 bulan setelah pengumuman pensiunnya, Szczęsny memutuskan untuk kembali bermain dan bergabung dengan Barcelona sebagai pemain bebas transfer. Keputusan ini diambil setelah kiper utama Barcelona, Marc-Andre ter Stegen, mengalami cedera lutut serius yang membuatnya harus absen cukup lama. Awalnya, Szczęsny dibawa sebagai cadangan bagi Inaki Pena. Namun, performa impresifnya membuat pelatih Hansi Flick menempatkannya sebagai kiper utama. Hingga saat ini, Szczęsny telah tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi. Sejak menjadi kiper utama, Szczęsny belum pernah mengalami kekalahan bersama Barcelona. Tim Katalan mencatatkan 10 kemenangan dan 3 hasil imbang dalam 13 pertandingan yang ia jalani. Selain itu, ia juga telah menjaga gawangnya dari kebobolan dalam 7 pertandingan. Performanya yang konsisten membuat banyak pihak memuji kontribusinya. Meski awalnya hanya dianggap sebagai solusi sementara, Szczęsny berhasil membuktikan bahwa ia layak menjadi pilihan utama di antara mister gawang Barcelona. Dalam wawancara dengan Barca One, seperti dikutip Fabrizio Romano di X, Szczęsny mengungkapkan bahwa ia menikmati waktunya di Barcelona. Ia bahkan membuka peluang untuk memperpanjang kontraknya di klub. Szczęsny mengaku bahwa awalnya ia tidak berencana bertahan lama di Barcelona. Masa depan Ansu Fati di Barcelona, klub hadapi keputusan sulit. Ansu Fati di Barcelona semakin memburuk, memaksa klub untuk mempertimbangkan langkah sulit terkait masa depannya. Laporan terbaru dari El Nacional mengungkapkan bahwa sebuah tim dari Arab Saudi telah mengajukan tawaran resmi pertama untuk sang penyerang muda dengan nilai transfer hanya 10 juta euro. Barcelona mulai kehilangan kesabaran dengan Ansu, terutama karena dia tidak lagi masuk dalam rencana pelatih Hansi Flick. Pemain asal Guinea Bissau ini hanya mendapat sedikit menit bermain dan gagal menunjukkan performa terbaiknya.
Penurunan drastis nilai pasar Ansu Fati disebabkan oleh minimnya waktu bermain dan masalah kebugaran yang terus menghantuinya. Minat dari klub-klub Eropa yang sebelumnya tinggi kini mulai memudar, menyisakan sedikit opsi bagi Barcelona. Barcelona berada dalam posisi yang sulit. Klub berencana menjual Ansu Fati untuk mengurangi beban gaji dan memenuhi aturan financial fair play, tetapi tawaran yang masuk tidak kompetitif. Tawaran dari Arab Saudi dinilai jauh di bawah valuasi Barcelona terhadap pemain tersebut. Meski demikian, ini menjadi satu-satunya proposal resmi yang diterima klub sejauh ini. Tim Arab Saudi melihat potensi dalam diri Ansu dan ingin memperkuat skuad mereka. Namun, mereka enggan mengeluarkan dana besar mengingat performa Ansu yang belum stabil belakangan ini. Barcelona enggan melepas Ansu Fati dengan harga murah, apalagi kontraknya masih berlaku hingga 2027. Menjualnya dengan harga rendah akan menjadi kemunduran besar bagi klub. Di sisi lain, melepas Ansu bisa membuka ruang bagi pemain baru, mengingat dia termasuk salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad saat ini. Klub harus mempertimbangkan opsi dengan hati-hati. Menunggu tawaran yang lebih baik tampaknya sulit, tetapi menjualnya dengan harga rendah juga akan mengecewakan. Barcelona mulai negosiasi kontrak jangka panjang Rafinha. Barcelona dikabarkan telah memulai pembicaraan kontrak baru dengan Rafinha sebagai bagian dari upaya klub untuk mengamankan masa depan pemain kunci mereka. Sejak awal tahun ini, Blaugrana telah memperpanjang kontrak beberapa pemain penting, termasuk Ronald Araujo, Pedri, dan Gavi. Bek muda Pau Cubarsí juga baru saja menandatangani kontrak baru hingga 2029, sementara Inigo Martinez disebut-sebut akan segera mengumumkan perpanjangan kontrak 1 tahun, namun Barcelona tidak berhenti di sini. Mereka kini memprioritaskan perpanjangan kontrak 3 pemain utama, salah satunya Rafinha. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, Barcelona ingin mengikat Rafinha dengan kontrak jangka panjang, meskipun pemain Brasil itu masih memiliki sisa kontrak hingga 2027. Disebutkan bahwa Blaugrana sudah mengajukan proposal kontrak baru, meskipun pembicaraan masih berada di tahap awal. Namun indikasi awal menunjukkan bahwa negosiasi berjalan positif, dengan kedua belah pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama dalam jangka panjang. Selain Rafinha, Barcelona juga sedang mengupayakan perpanjangan kontrak untuk Lamine Yamal dan Jules Koundé. Yamal sendiri telah mengonfirmasi bahwa dirinya berniat menandatangani kontrak baru, mengingat kontraknya saat ini hanya berlaku hingga 2026. Musim panas lalu, Rafinha sempat dikaitkan dengan kepindahan dari Camp Nou, terutama setelah Barcelona dirumorkan ingin merekrut Nico Williams dari Athletic Bilbao. Namun, transfer tersebut tidak terwujud, dan Rafinha tetap bertahan untuk menjalani musim ketiganya bersama klub. Daripada menjualnya, kini Barcelona justru bertekad mempertahankan salah satu pemain terpenting mereka,